Pertama, saya memberikan bocoran bahwa per hari ini saya Razman Arif Nasution dan beberapa hari sebelumnya Pak Brigjen Pol Purnawirawan Advokat Haji Siswandi, kemudian Ibu Profesor Dr. Elza Sarif dan Saudara Pitra Ramadan bersama dengan teman kami yang lain, kita ada 11 orang. Nah, saya bocorkan ini bahwa kita sudah menerima kuasa. Sudah menerima kuasa dari Bapak Abdul Pasren selaku Ketua RT pada waktu itu yang beralamat di Jalan Perjuangan RT 002/RW 010 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi. Nah, di sini saya dan Pak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi dan Ibu Elsa serta Ramadan dan kawan-kawan sebagai penerima kuasa khusus terkait dengan pendampingan, kemudian mewakili pemberi kuasa bertindak untuk atas nama pemberi kuasa Abdul Pasren selaku terlapor atas laporan polisi nomor LP-B-208-6 Romawi /2024 Baris Krim Polri tanggal 25 Juni 2024. Nih Pak Siswandi, ini Pak Abdul Pasren dengan matre, kemudian Ibu Elsa Sarif atau Kak Elsa, Profesor, terus saya dan beberapa teman yang lain. Oke, clear ya? Nah, jadi Pak Abdul Pasren dia tidak kemana-mana, tapi dia ada dan tidak kita publish ke media, menunggu saat yang tepat. Sudah bertemu dengan Sudah, tim kita sudah bertemu. Dan seperti apa nanti pada waktunya kita akan jelaskan ke publik. Yang kedua, kita juga sudah menerima kuasa, namanya sama, yaitu saya Razman Arif Nasution, kemudian ada Pak Brigjen Pol Advokat Dr. Haji Siswandi SH, kemudian Ibu Profesor Dr. Elza Sarif SHMH, Saudara Pitra Ramadan, Yuda Adi Utomo, Ratna Herlina Suryana, Georgian Oberta, Ruben Frison, Sabto Wibowo Sutanto, Muhammad Yusuf, Muhammad Mahdi. Tetap 11 orang. Kita menerima kuasa dari Muhammad Nurdatul Kahfi. Muhammad Nurdatul Kahfi ini adalah anak kandung dari Pak Abdul Pasren yang diduga oleh pelapor adalah orang yang memberi keterangan palsu atau memberi keterangan berbeda. Dan ini juga diberi kuasa bertindak untuk nama mendampingi, mewakili, memberi nasihat, serta bertindak sama pemberi kuasa Muhammad Nurdatul Kahfi selaku terlapor atas laporan polisi nomor LP B208 kemudian di Baris Krim Polri tanggal 25 Juni 2024 ditandatangani Pak Brigjen Pol Siswandi, kemudian Saudara Muhammad Kahfi, di belakangnya ada Prof. Elsa Sarif dan saya, Pitra Ramadan dan lain-lain. Nah, pada waktunya juga kita akan buka. Kenapa kita bocorkan ini ke media, dan ini baru pertama kali, adalah karena kita ingin menjelaskan bahwa jangan terlalu kita membiasakan diri memiliki statement positive thinking atau pikiran negative thinking. Kalau bahasa Arabnya itu suudzon. Marilah kita husnuzon, positive thinking. Kenapa? Karena kalau seseorang kemudian dilihat sudah nggak kelihatan di mana orangnya, sedang apa dia, lalu dicurigai seolah-olah dia memberi keterangan palsu dan lain sebagainya, lalu kemudian
Ada yang bilang melarikan diri, Allah bilang macam-macam. Tidak. Kita sudah komunikasi. Dan beliau sehat-sehat saja. Begitu juga dengan saudara Muhammad Kafi. Nah, sehingga Pak Abdul Pasren, saudara Muhammad Kafi, kami bergabung di law firm-nya Jagranatara Merah Putih. Jagranatara Merah Putih. Kantor ini dipimpin oleh Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Haji Siswandi. Nah, jadi kita berkolaborasi, tapi kita bekerja dengan cara yang sistematis, tidak bias, tidak melebar kemana-mana. Nah, prinsip dasar kami adalah bahwa Pak RT ini adalah saksi yang juga sangat-sangat penting. Ya kalau bisa kita bilang ya saksi mahkota misalnya, atau saksi kunci terkait dengan keterangan dia. Ada juga Pak Suroto yang klien saya saksi kunci juga yang menyaksikan pertama kali almarhumah Vina dan almarhum Eki. Ada juga saudara Yosi Ahdian Esa yang sebagai pengacara keluarga almarhumah Vina dan almarhum Eki. Dan ini dua ini sudah saya pegang. Tambah satu Pak RT dan anaknya. Maksudnya apa? Pak RT ini adalah orang yang menjelaskan bahwa tidak benar pelaku pembunuhan yang sekarang sudah ingkrah dan menjalani hukuman itu tidur di rumahnya. Anaknya juga. Lah sekarang ketika Pak RT dan anaknya mengatakan bukan tidur di rumah dia, terus kenapa kok Anda langsung curiga dan Anda sibuk, ribut? Masa dipaksa? Ya bukan tidur di rumah dia, sudah. Memang gak tidur di rumah dia, memang anaknya bilang begitu, terus Anda kenapa paksa-paksa? Emang bisa dihukum dipaksa-paksa? Nggak bisa dong. Ya sudah, kalau ini sudah mentok, Anda jangan berkutat di sini saja. Wahai kamu-kamu yang sekarang katakanlah yang melaporkan ya ke Bareskrim Mabes Polri, terus ada pengacara lain yang mengatakan bahwa bagaimana dengan Abdul Pasren, dia sudah lari, bagaimana dengan Muhammad Kafi? Enggak, beliau sia-sia aja. Dan mulai hari ini kita akan bentengi beliau secara hukum dengan tugas kita sebagai seorang lawyer yang berfungsi untuk menasihati, kemudian memberi penjelasan hukum, kemudian menjaga hak-haknya supaya tidak ada kriminalisasi, kemudian justifikasi, diskriminasi, dan menyebar berita bohong dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kalau Anda melaporkan di Bareskrim, dalam teori hukum yang kita pahami, barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Apakah Pak Abdul Pasren yang berbohong, atau ada yang melaporkan yang tidak tahu akar masalahnya. Jadi Pak Abdul Pasren, saudara Muhammad Kafi, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Beliau berada di Provinsi Jawa Barat. Dan kita tidak harus ungkap di mana beliau berada, karena saksi-saksi yang seperti ini penting. Misalnya mereka tanya, di mana sekarang Pak Sudirman? Terpidana Sudirman begini-begini. Kenapa? Karena ada sekarang fenomena cabut keterangan. Seolah-olah dipaksa, disuruh. Nah, giliran dipanggil, bingung kan? Tuh, Liga Akbar. Dipanggil tuh. Oh, pengacaranya bilang, kami juga tahu kenapa dipanggil. Loh, jangan tanya, lihat aja panggilannya dalam rangka apa dia. Ada upaya melakukan perintangan penyidikan, ya jawablah. Jawab. Nah, kemudian sekarang dipanggil tuh. Bapaknya si Peggy. KTP, kakak ganda. Nama ganda. Ya pertanggungjawabkan. Iya dong. Nah, Anda yang berbuat, ya Anda yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau saya, gampang aja. Tangan mencincang, bau memikul. Anda berbuat apa, ya tanggung konsekuensinya. Makanya jangan percaya. Maaf ya, kalau ada yang rayu-rayu, kami jaga Anda, kami amankan Anda. Mereka yang warawiri di TV, tapi ini, anak ini bisa jadi korban. Contoh,
Saka tatal. Saka tatal ini dia masih pembebasan bersyarat. Dia masih Agustus atau September baru bebas murni. Sekarang udah buat gaduh begini. Ya saya minta supaya lapas atau bapas ambil lagi dia orang. Nggak usah orang marah sama saya, apa urusannya. Karena menurut saya kalau berita itu bias, mengembang kemana-mana, ya sudah. Kalau ada panggilan begini kan saya jaga nih. Coba kalau kemarin Pak Rudi Irawan alias Ahmad Saprudi, kalau namanya di Bandung beda, karena kawin lagi gitu. Nah, kalau dia nggak cuap-cuap kemarin, kan orang nggak cari track record dia kan, nggak di tracking orang siapa dia, karena dia bicaranya dilihat wah seperti orang paling benar, dicari orang, ketemu barang tuh sudah ngaku dia, sudah hadapilah proses hukum. Jadi para saksi-saksi, para Anda semua yang tahu kasus ini, bicaralah rule of law. Jangan seperti si perempuan si Widya ini. Itu juga cuap-cuap. Banyak media sudah nanya saya. Saya udah bilang, Widya kamu datang ke saya. Ketemu dengan saya bantu Anda. Asalkan data Anda valid dan dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke Pak, tadi kan dibilang timnya Bang Rasman ini udah ketemu ya sama pihak. Sudah bertemu ya. Sudah. Oke, ada nggak sih pernyataan atau apa yang ingin disampaikan klien Abang ini kepada publik gitu? Untuk itulah gunanya kita pengacara. Kita bertindak dan utus nama pemberi kuasa. Pada waktunya nanti Pak Siswandi, Kak Elsa, Pitra, saya dan teman-teman yang lain, kita akan bicara seperti apa. Tapi yang pasti kita katakan, jangan Anda menganggap laporan Anda itu, terus kemudian karena dilaporkan, terus Pak Abdul Pasren lari. Terus Pak Muhammad Kafi anaknya lari. Enggak, beri ada. Dan sudah bertemu dengan tim kita. Makanya ditandatangani kuasanya. Ini kan sudah dilaporkan ke Bareskrim ya kalau klien Ya, ya. benar. Nah itu kalau misalkan nanti dipanggil oleh polisi gitu, kira-kira datang nggak? Ya datang dong. Tapi polisi kan lihat dulu unsur pasal yang dilaporkan ini masuk apa enggak. Undangan klarifikasi kita lihat sama-sama. Nanti kami akan bedah kasus. Ya kalau dia dipanggil pasti datang. Tapi resikonya kalau Anda melapor, Anda mendalilkan tapi Anda tidak bisa membuktikan, Anda bisa lapor balik loh. Itu konsekuensinya gitu. Karena maka bagi saya sebagai seorang lawyer, ya itu tadi, janganlah sampai orang-orang seperti ya teman-teman yang menjadi saksi dan lain-lain sebagainya, jangan sampailah karena kepentingan lawyer untuk warawiri tampil di TV dan lain-lain terus orang jadi korban. Kita keep ini. Kenapa? Karena kita nggak mau terlalu terbuka. Ini pun kita sampaikan, kita bocorkan ini supaya jangan dikira bahwa Pak Abdul Pasren dengan Muhammad Kafi itu ayah dengan anak ini sepertinya melarikan diri. Enggak begitu. Menurut Abang nih kenapa keluarga terpidana baru melaporkan Pak Abdul Pasren ini sekarang setelah? Ya itu yang aneh kita. 8 tahun itu. Padahal mereka sudah mengajukan gerasi, ditolak Presiden 2020. Padahal mereka menjalani proses penyidikan, pelimpahan ke jaksa, disidangkan, diponis, nggak ada ribut. Sekarang malah aneh. Kenapa? Ini dia tadi. Kenapa? Kita duga banyak orang yang punya kepentingan. Kepentingannya apa kalau saya lihat? Contoh si Bling-Bling, si Hitam Kumal, si pengacara, katanya dia pengacara hebat. Dia bilang, saya heran, kenapa Propam Irwasum hasilnya kok Pak Rudiana tidak bersalah. Lah apa urusan kau di situ? Kan Irwasum sudah datang periksa dia. Propam sudah datang. Mereka tidak menemukan ada dugaan pelanggaran atau pelanggaran pidana. Ya sudah diberitahu. Kemarin ditanya sama pengacara Peggy, Tony yang nanya. Tolong disampaikan status hukumnya, udah dijelaskan aman-aman aja. Ya udah, sekarang apa? Oh dibilang lagi kenapa itu hasilnya? Ah, gawat. Anda siapa-siapa? Beling-beling, kau bukan siapa-siapa. Saya udah bilang, banyak yang bilang ke saya, Bang Rasman, ada satu pengacara, sudah beri cerita-cerita mengarah ke Bang Rasman, tapi dia nggak pernah disebut nama, terus nggak pernah ditampil ke media. Saya udah bilang tampil bareng saya, debat. Kalau media sosial atau kita wawancara begini sendiri, itu nggak nyambung, karena cuma kita sendiri aja. Paling Anda bertanya ke saya, begini ya one way communication ini.
Ini nggak feedback ini. Ceritanya kira-kira begitu kan. Cobalah datang deh. Ini nanti ada acara misalnya acara di TV iNews misalnya, ya datanglah. Kalau jago debat ayo gitu. Nah ini tentang saya tuh udah SP3 tuh satu tadi. Laporan Evi Susanti terhadap saya. Evi mantan mantan istri Gubernur Sumut. Bukan. Istri kedua mantan Gubernur Sumut. Evi Susanti yang laporin saya sudah SP3. Tunggu bagianmu gitu. Artinya kita silent operation tapi jalan. Oke. Ini nanti kira-kira Pak Abdul ini bakal mau dimunculkan ke publik nggak Bang kira-kira? Nanti kami akan rapat tim. Kalau kami anggap penting kami hadirkan. Kalau tidak, tidak. Karena kita bekerja ini bukan untuk up. Ini orang udah terkenal semua nih. Pak Siswandi Brigjen dia udah terkenal. Kak Elsa Sarip apalagi. Saya, Petra, dan yang lain-lain. Kita nggak kemaruk media gitu. Begitu. Oke. Ada perlindungan hukum mungkin untuk klien Abang ini? Oh, kita pasti berikan perlindungan hukum dalam pengertian kita memberi nasihat hukum. Kita jagai beliau, hak-haknya kita jaga. Tentu kita juga jangan sampai ada yang mengintimidasi dia. Sehingga tim kita ini bekerja sangat-sangat profesional. Kami bagi tugas kok. Kami bagi tugas. Oke, berarti ini tim Abang ini ada yang jaga beliau di Cirebon gitu ya Bang ya? Kalau jaga juga nggak mestilah dijagai. Cuma kita pantau. Dipantau. Kita pantau. Makanya kemarin ada yang berangkat ke Cirebon. Kemudian ada yang nunggu di Jakarta, ada yang komunikasi antar pengacara ke kami semua udah. Oke. Makanya kita solid gitu. Tapi kita nggak akan publish. Oh, nanti saya ngomong A, nanti ngomong B, enggak. Kita sebelum bicara koordinasi dulu. Apa yang mau disampaikan? Nggak ada main cerita ABC. Nanti kalimatnya barbar jadi kacau. Oke Bang, mungkin penegasan sekali lagi kalau Pak Abdul dan juga anaknya ini nggak bakal lari gitu. Mungkin penegasan Kita udah sekali beri lagi. kuasa. Kenapa dia lari? Dia benar. Oke. Dia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan fakta. Anaknya juga. Ada yang bilang dia diusir. Itu kan cerita-cerita. Datanya mana? Faktanya mana? Orang kalau pergi dari rumah itu apa diusir? Kan enggak juga. Saya ada rumah di Medan, saya pergi terus diusir. Enggak juga dong. Ya tergantung dengan keadaan dan pekerjaan dia. Itu misalnya kemarin Pak Rudi Irawan, bapaknya Peggy itu, dia pergi dari Cirebon. Katanya pergi kerja ke Bandung, tahu-tahu nikah di sana. Terus dibilang diusir. Ya pergi kan ada sesuatu kan, tapi bukan berarti dia tidak bertanggung jawab. Ya kalau dia diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dilakukan terhadap dia, ya kita pasti lakukan pendampingan. Tapi kita lihat dulu pasal yang dituduhkan kepada dia seperti apa gitu. Artinya Pak Abdul Pasren, Saudara Muhammad Kahfi, timnya Pak Siswandi, Kak Elsa, saya, Petra dan lain-lain, kita on the track untuk bela beliau dan on the track yakin bahwa Polri bisa tuntaskan kasus ini. Dan kita yakin bahwa Pak Abdul Pasren, Pak Dinda Muhammad Kahfi benar. Sehingga bagi kalian-kalian yang melaporkan dia, kalau nanti ternyata ini tidak terbukti, Anda siap-siap untuk menghadapi laporan balik. Oke, baik. Mungkin terakhir itu tadi kan pernyataan dari Bang Rasman, mungkin ada tambahan lain yang mau disampaikan? Ya, saya hanya ingin sampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Tetapi saya kok jadi heran ya. Herannya kasus ini nanti hari ini si Anu ke sana, hari ini si Anu ke sana pengacaranya. Terus ada seorang mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri. Seolah-olah Polri salah semua. Padahal dia bagian terpenting dari Polri itu. Kenapa sih begitu, Pak? Jangan begitulah, Pak. Saya tahu ceritanya, cuma nantilah. Tapi kalau Bapak terus-terusan, ya sudah. Nanti kita akan ambil sikap dalam pengertian, ya kita akan statement bahwa kalau penegakan hukum kemudian dicampuri dengan opini publik yang liar, dengan berlabel karena dia mantan orang penting di Polri, terus dipercaya kata-kata dia, tidak juga. Nah, buktinya masuk juga dia kemarin.
mantan petinggi Polri itu. Padahal salurannya bisa kok. Kan bisa komunikasi ke dalam. Bisa bicara dengan Pak Kapolri, bisa bicara dengan Pak Irwasum. Kan mantan orang penting. Pangkatnya jenderal lagi. Kenapa jadi begitu sekarang? Orang menduga jangan-jangan saya sudah diberitahu kok. Tapi saya senyum-senyum aja nantilah. Oh saya minta Pak, tolonglah Pak jangan terlalu ini Pak. Kita yang sipil aja kasihan yang Polri digini kan. Masa Bapak enggak sih? Oh kita tidak mendukung penegakan hukum. Pasti Pak. Kami tim penasihat hukum dari Abdul Fasren dengan saudara Muhammad Kafi ini sangat cinta dengan penegakan hukum yang rule of law. Yang equality before the law. Tapi kami tidak mau bahwa kata-kata itu penggiringan yang ujung-ujungnya seolah-olah seseorang itu bersalah. Saya pun begitu menginterogasi orang, tapi kan tetap dalam frame bahwa praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Tidak bilang ini saya keyakinan saya, barang buktinya begini, ini begini, nanti akan begini. Nah, jangan begitu dong. Apalagi Anda berasal dari institusi itu. Kan tidak elok gitu dipandang orang. Nampak banget lah bahwa Anda itu something dengan institusi itu. Padahal Anda besar dari situ. Saya dengar-dengar masih uang pensiun masih diterima tiap bulan. Saya dengar ya. Kurang elok lah Bapak. Nah, itu aja. Oke, baik. Thank you.